Selamat siang anak-anak ibu. Siang ini kita akan mempelajari mengenai pembelajaran kita, yaitu sejarah peminatan ya. Pengertian dan jenis sumber sejarah. Ya. Yang pertama kita bahas dulu yaitu pengertian sumber sejarah. Sumber sejarah adalah jejak masa lampau yang berisi informasi tentang masa lampau, gitu ya. Jadi datanya adalah informasi yang masih belum diuji kebenarannya. Nah, sekarang kita masuk bagian jenis-jenis sumber sejarah. Nah, jenis-jenis sumber sejarah, yang pertama, sumber sejarah berdasarkan sifat. Terdiri dari satu sumber sejarah primer, adalah sumber sejarah yang ditulis atau yang dikisahkan oleh orang yang menyaksikan, mendengar atau mengalami langsung peristiwa tersebut. Itu ya. Jadi itu yang disebut dengan sumber sejarah primer, sumber yang ditulis ya. Dikisahkan oleh orang yang menyaksikan, mendengar atau mengalami langsung peristiwa tersebut. Contoh, naskah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Baru yang kedua, sumber sejarah sekunder adalah sumber yang didapat dari orang yang mendengar peristiwa. Ya, peristiwa tersebut dari orang lain ya. Jadi kita dengar peristiwa itu melalui orang lain. Contohnya bersumber dari buku dan majalah. Itulah yang disebut dengan sumber sekunder. Bagian B, sumber sejarah berdasarkan bentuk ya. Berdasarkan bentuknya, sumber sejarah terdiri dari satu sumber tulisan adalah sumber berbentuk tertulis ya, yang di dalamnya terdapat informasi-informasi sejarah, di antaranya seperti prasasti, naskah dan buku itu ya. Nah, baru yang kedua, sumber sejarah lisan adalah keterangan-keterangan yang diperoleh dari pelaku-pelaku dan saksi-saksi sejarah. Sumber lisan dibagi menjadi dua, yaitu sejarah lisan dan tradisi lisan. Sejarah lisan adalah keterangan langsung dari para pelaku atau dari peristiwa sejarah yang sangat erat kaitannya dengan wawancara atau alat perekam suara. Adapun tradisi lisan adalah tradisi bercerita tentang masa lampau yang berkembang di masyarakat, misalnya legenda. Yang ketiga, sumber benda, yaitu sumber berbentuk artefak ya, atau hasil-hasil budaya yang ditemukan di satu tempat. Contoh bangunan bersejarah ya, foto-foto dan peralatan-peralatan penunjang kegiatan. Menurut Rainier ya, sumber sejarah terbagi menjadi material dan imaterial. Sumber sejarah material terdiri dari sumber tertulis dan sumber tidak tertulis. Sedangkan sumber imaterial adalah sumber yang tidak berwujud, seperti tradisi, adat istiadat, itu ya. Jadi inilah dulu mengenai pengertian dan jenis-jenis sumber sejarah ya. Nah, ini materi inilah yang kalian catat hari ini. Ibu kira udah cukup sekian. Kita lanjut lagi berikutnya. Sekian dan terima kasih.